Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22. Nah, anggota kita ada 4 orang. Yang pertama ada Putri Laraswati, ada Rahmayanti, ada Risa Awaliyah, dan ada Septia Miarti. PPh pasal 22 itu apa ya? Jadi PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita bahas dasar hukum terlebih dulu ya. Yang pertama itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 PMK 03 Tahun 2008 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK 011 Tahun 2013 tentang kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 PMK 03 2008 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungutan pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Lalu yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010 Tahun 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Lalu yang kelima, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 PMK 010 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang keenam itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 PMK 03 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 PMK 03 2008 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Lalu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199 PMK 010 2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Lalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 PMK 03 Tahun 2021 tentang penghitungan dan pemungutan pajak pertambangan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Lalu yang kesembilan itu ada Peraturan Menteri Keuangan di Nomor 48 Tahun 2023 tentang pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, atau batu permata, atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan pengusaha emas batangan. Ke-10, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 53 PJ 2009 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15, pasal 22, 23 atau pasal 26 serta bukti pemotongan atau pemungutannya. Lalu Peraturan Direktur Jenderal Nomor per 1 PJ 2011 tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan
atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain. Yang ke-12 ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 06 PJ 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 57 PJ 2010 tentang tata cara dan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 8 PJ 2014 tentang pengawasan terhadap pemotongan atau pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah. Ke-14, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 21 PJ tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 1 PJ 2011 tentang tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain. Ke-15 itu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 19 PJ 2015 tentang tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Lalu di nomor 16 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 24 PJ 2015 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 19 PJ 2015 tentang tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Ke-17 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 31 PJ 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 57 PJ 2010 tentang tata cara dan prosedur pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang terakhir itu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 28 PJ 43 tahun 1998 tentang PPh pasal 22 atas impor barang untuk kegiatan atau jasa yang imbalannya semata-mata dikenakan dengan PPh final. Selanjutnya ada objek pemungutan. Objek pemungutan PPh pasal 22. Pasal 22 UU nomor 36 tahun 2008 6 PMK 03 2021. Yang pertama, pembelian barang oleh pemerintah. Yang kedua, impor barang atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang dikenakan pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, pemasok barang kepada pemerintah. Yang kedua, importir atau pengimpor barang atau pemasok atau pembeli barang dari badan-badan tertentu. Yang ketiga, pembeli barang yang tergolong sangat mewah. Yang tidak dikenakan pemungutan pajak: A. Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. B. Impor barang yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk atau pajak pertambahan nilai berupa: yang pertama, barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua, barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Yang ketiga, barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana. Yang keempat, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.
Yang kelima, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam, barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Yang ketujuh, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. Yang kedelapan, barang pindahan. Yang kesembilan, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan. Yang ke-10, barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjuk untuk kepentingan umum. Yang ke-11, persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang ke-12, barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang ke-13, vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional. Yang ke-14, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya. 15, kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkapan ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai. 16, pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada perusahaan angkutan udara niaga nasional. 17, kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api. Suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum. 18, peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia. 19, barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kerjasama. Yang ke-20, barang untuk kegiatan usaha panas bumi. Pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut. Yang pertama, dikenakan tarif biaya masuk sebesar 0%. Yang kedua, tidak dipungut pajak pertambahan nilai. Impor sementara jika pada waktu impornya nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Impor kembali yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor
kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf I, dan huruf J PMK nomor 34 PMK 010/2017 berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D PMK nomor 34 PMK 010/2017 yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 2 juta. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E PMK nomor 34 PMK 010/2017 yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 10 juta rupiah. Pembayarannya untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air dan listrik. Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama, kantor pusat kontraktor yang melakukan trading, kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama. Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerjasama pengusahaan sumber daya panas bumi. Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri yang atau eksportif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf I PMK nomor 34 PMK 010/2017 yang jumlahnya paling banyak 20 juta rupiah tidak termasuk pajak pertambahan nilai dalam satu masa pajak. Pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf J PMK nomor 34 PMK 010/2017 yang telah dipungut pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 1 ayat 1 huruf E PMK nomor 34 PMK 010/2017. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek APM, dan importir untuk umum kendaraan bermotor yang telah dikenai pemungutan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf K kepada Bank Indonesia. Pembelian gabah atau beras oleh bendahara pemerintah atau kuasa penggunaan anggaran pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran atau bendahara pengeluaran. Pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik atau Perum Bulog. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh perusahaan umum badan urusan logistik atau badan usaha milik negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian sebagaimana huruf A dan huruf F di atas dinyatakan dengan surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan pengecualian sebagaimana huruf D, huruf E, huruf B, huruf H, huruf I, huruf C, huruf K, dan huruf I di atas dilakukan tanpa surat keterangan bebas. Penjualan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua yang merupakan pemungut PPh pasal 22 Nomor 6 PMK 03 2021. Pemungutan tidak dilakukan atas pembayaran oleh penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi yang jumlahnya paling banyak 2 juta tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari 2 juta. Merupakan wajib pajak atau telah memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 tidak dilakukan atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan kepada PMK 48 tahun 2023. Konsumen akhir. Wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan telah memiliki serta menyerahkan fotokopi surat keterangan yang telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, atau wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pembebasan, pemotongan, atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain kepada Bank Indonesia atau melalui pasar fisik emas digital sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi. Kemudian ada pemungut pajak. Pemungut pajak nomor 34 PMK 10 2017 dan PMK 48 tahun 2023. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Kelima, badan usaha tertentu yang meliputi badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu badan usaha dan badan usaha milik negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan oleh pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya. Kemudian, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara meliputi PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Seluler, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT El Nusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Jawa Linusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading dan Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Peti Kemas Surabaya, PT Indonesia Comenplus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah. Bila badan usaha tertentu tersebut melakukan perubahan nama badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak. Namun, jika badan usaha tertentu tersebut tidak lagi dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi tunjuk sebagai pemungut pajak berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Yang keenam, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara industri hilir, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Ketujuh, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Kedelapan, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 9. Bahan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. 10. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. 11. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Dan yang ke-12, menunjuk pihak lain dalam hal ini pengusaha emas perhiasan atau pengusaha emas batangan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan. Selanjutnya ada tarif pemungutan PPh pasal 22. 34 PMK 010 2017, 6 PMK 03 2021. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. A. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas yang pertama, atas impor barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 PMK 107 PMK 010 2015 sebesar 10% dari nilai impor atau tanpa menggunakan angka pengenal impor atau API.
Barang-barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 sebesar 7,5% dari nilai impor atau tanpa menggunakan angka pengenal impor API. Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan nilai impor. Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dan huruf C yang menggunakan angka pengenal impor API sebesar 7,5% dari nilai impor, dan barang sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D yang tidak menggunakan angka pengenal impor API sebesar 7,5% dari nilai impor. Barang yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Yang kedua ada ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau harmonis sistem HS sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan kontrak karya sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan ekspor barang sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan pabean ekspor. B. Atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan UP. Kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung LS dan pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. C. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut. Pertama, bahan bakar minyak sebesar 0,25% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan non-SPBU. 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. 2. Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. 3. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. D. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif dan industri farmasi. Yang pertama, penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%. Yang kedua, penjualan kertas sebesar 0,1%. Yang ketiga, penjualan baja sebesar 0,3%. 4. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih sebesar 0,45%. 5. Penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. E. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek
APM dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. F. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. G. Atas pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. H. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan emas perhiasan atau emas yaitu sebesar 0,25% dari harga jual emas perhiasan dan harga jual emas batangan. PMK 48 tahun 2023. I. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga, sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang-barang tertentu. Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang-barang tertentu PMK nomor 110 PMK 010 tahun 2018. Memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian khususnya di bidang impor, pemerintah mengatur kembali ketentuan mengenai besarnya pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang-barang tertentu. Lampiran 1, lampiran 2 dan lampiran 3 dan lampiran keempat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010 tahun 2017 diubah sehingga menjadi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Nomor 110 PMK 010 tahun 2018. Perlakuan atas impor barang untuk kegiatan yang PPh-nya final. Yang pertama itu atas impor barang yang digunakan untuk kegiatan atau jasa yang atas imbalannya semata-mata dikenakan PPh final, tidak dikenakan PPh pasal 22 impor. Oleh karena itu, wajib pajak meminta SKB kepada KPP setempat atas impor barang yang bersangkutan. Yang kedua, apabila di kemudian hari diketahui bahwa atas impor barang yang dimaksud dimanfaatkan untuk kegiatan yang penghasilannya bukan merupakan objek PPh final, maka PPh pasal 22 yang terutang akan ditagih berikut sanksi bunganya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi.